penting dan spesial, sebab ini diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk dipraktekkan oleh kita umat manusia. Saya membahas topik ini bukan karena saya sebagai orang Advent secara organisasi, tetapi saya melihat bahwa kebenaran ini sebuah kebenaran yang sangat penting dan harus diketahui dan harus dipahami oleh orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari Sabat ini adalah bagian dari hukum Taurat? Saya katakan sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa, praktek hari Sabat sudah terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, tepatnya di Taman Eden. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan pada yang terakhir diciptakan manusia, maka pada hari ketujuh, Tuhan berhenti dalam pekerjaan dan dia beristirahat dan diberikan hari ini sebagai hari peristirahatan kepada manusia. Oleh karena itu maka saya katakan hari ketujuh atau hari Sabat adalah perintah Allah kepada manusia dan Allah sudah mewujud nyatakan itu sebelum manusia jatuh di dalam dosa, tepatnya di Taman Eden. Hal ini tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2-3 dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah berhenti pada hari ketujuh dan kemudian juga umat manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan hari pergantian pada hari ketujuh. Dari sini kita menarik sebuah pertanyaan, mengapa Allah berhenti pada hari ketujuh? Karena sudah selesai penciptaan. Dan mengapa Tuhan memberkati hari ketujuh? Ini menunjukkan bahwa hari ini menjadi hari yang spesial. Dan mengapa Tuhan menguduskan hari yang ketujuh? Karena hari ini adalah hari yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Maka dikatakan Tuhan berhenti. Dan ini juga ditegaskan dalam Ibrani pasal 4 ayat 4 dikatakan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dari sini maka saya mengatakan bahwa hari Sabat, hari perhentian atau hari ketujuh, telah menjadi sebuah praktek yang dikerjakan pada zaman manusia di Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah hari yang spesial di mana kita mengenang betapa Tuhan menyatakan seluruh karya penciptaan telah sempurna dikerjakan. Maka dari sini saya mengatakan bahwa hari Sabat adalah atau hari ketujuh adalah hari memperingati Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu maka ketika kita memperingati hari ketujuh ini, maka sesungguhnya kita memperingati dan kita menyadari kita benar-benar kembali kepada keagungan Tuhan, kembali kita menyadari kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan juga ketika kita memperingati hari ketujuh, berarti kita memperingati dan menyadari tentang institusi keluarga yang telah dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu maka hari Sabat ini sebenarnya mengingatkan kita akan keagungan dan kebesaran Tuhan, akan kekudusan manusia dan kebenaran atau keagungan yang Allah ciptakan yang Allah berikan kepada manusia ciptaannya. Itulah makna daripada hari Sabat. Jadi oleh karena itu maka dengan memperingati hari ketujuh, maka manusia diajarkan untuk kita sadar diri di hadapan Tuhan, untuk kita tunduk kepada keagungan dan kebesaran Tuhan. Inilah sesungguhnya makna dari hari Sabat itu sendiri. Maka hari Sabat ini menjadi sebuah perintah yang penting yang Tuhan berikan kepada manusia.
Dan kita melihat bahwa Musa diberikan hukum beristirahat dan beribadah pada hari ketujuh. Dan ini saya katakan merupakan kelanjutan dari apa yang Allah sudah nyatakan di dalam Kejadian yang saya bacakan tadi, Kejadian pasal 2. Sebagaimana tertulis di dalam Keluaran pasal 16 ayat 19-30. Tetapi di sini saya mengutipkan beberapa ayat saja. Dikatakan begini, "Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7." Jadi di sini kita melihat bahwa hari ke-7 adalah hari yang spesial di mana bangsa Israel harus beristirahat, di mana di dalam peristirahatan itu mereka menyadari siapa hidup mereka di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak kebaikan, begitu banyak kebesaran di tengah-tengah daripada hidup mereka. Dan juga kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8-11 dikatakan, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa hari Sabat itu adalah hari yang spesial. Maka memperingati hari Sabat, sesungguhnya kita mengingat akan apa yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Memperingati hari Sabat berarti kita menyadari bahwa hidup kita adalah ciptaan Tuhan. Memperingati hari Sabat berarti kita menyadari bahwa Tuhan itu ajaib begitu agung. Dan inilah makna daripada hari Sabat. Maka dikatakan menguduskan hari Sabat. Menguduskan artinya di sini membuat hari Sabat itu sebagai hari yang berbeda dari hari-hari yang lain. Berbeda dalam pekerjaan kita, berbeda dalam hubungan kita dengan sesama, berbeda dalam segala sesuatu hal. Kenapa saya katakan berbeda? Karena pada hari Sabat ini adalah sebuah hari perenungan, sebuah hari kesadaran diri, sebuah hari merendahkan diri di hadapan Tuhan yang agung, di hadapan Tuhan yang besar. Kita bisa melihat lagi di dalam Keluaran 23:12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Selain hari Sabat, hari perenungan akan kebaikan, kebesaran, dan keagungan Tuhan, tetapi hari Sabat juga adalah hari untuk melepaskan lelah, hari untuk kita mengumpulkan kekuatan kembali, supaya kita ada waktunya, ada kekuatan untuk kita melakukan segala aktivitas kita. Jadi sesungguhnya hari Sabat ini disediakan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita menjadi orang yang maksimal sebagai manusia ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan menunjukkan lagi beberapa ayat yang sangat tegas mengatakan bahwa kita harus berhenti dan beristirahat atau beribadah pada hari Sabat. Di dalam Keluaran 31 ayat 12-17 dikatakan demikian. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan,
Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa hari Sabat ini adalah hari yang harus kita kuduskan, hari yang kita gunakan benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita menyembah, memuji keagungan dan kebesaran Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kalau kita melihat ayat ini jelas dikatakan orang yang tidak menghargai hari Sabat itu dihukum mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pada zaman Israel ketika mereka hidup di padang gurun, siapa yang melanggar hari Sabat ini dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekarang ini kalau Tuhan memakai praktek-praktek seperti itu, maka tentu kita ini sudah sangat jauh melenceng dari apa yang seharusnya kita lakukan. Dan ini sangat jelas, ini perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan secara langsung kepada Musa dan menjadi sebuah ketetapan kepada bangsa Israel untuk selama-lamanya, bukan hanya sementara. Mari kita melihat lagi di dalam Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15 dikatakan, "Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Dikatakan, tetaplah ingat. Artinya, mengapa kita disuruh untuk mengingat hari Sabat? Karena hari Sabat ini adalah hari kita merenungkan, mensyukuri segala keajaiban, kebaikan, pertolongan, kasih, dan kebesaran Tuhan yang sudah menyediakan, menciptakan segala sesuatu di alam semesta untuk kehidupan, untuk kebaikan kita. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat, merayakan hari di mana kita melihat kebesaran dan keagungan Tuhan di dalam karya ciptaannya di tengah alam semesta. Dan ini juga di Ulangan 16 ayat 18 diulangi lagi, 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan pekerjaanmu. Dan pada hari yang ketujuh haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat-ayat ini secara keseluruhan. Maka di dalam Ulangan 6 ayat 8 dan ayat 25 kita melihat bahwa hari Sabat itu adalah hari pertemuan kudus. Hari untuk orang memuji menyembah Tuhan. Hari untuk melayani sesama dengan perbuatan-perbuatan kasih. Maka di sini dikatakan tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Artinya kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Bahkan nanti kita akan lihat lebih jelas lagi bagaimana sikap Yesus tentang hari Sabat. Nanti di sana akan lebih saya jelaskan bagaimana sebenarnya hari Sabat itu. Puji Tuhan. Jadi hari Sabat ini adalah untuk semua suku bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan ayat 8 begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Orang, tidak hanya orang Israel.
Tetapi tidak hanya juga suku Israel atau Yehuda dan lain sebagainya, tetapi anak manusia yang memelihara hari Sabatku dan tidak menajiskannya, yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Kalau tadi kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang berat, harus ada pertemuan. Sekarang tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Baru di dalam ayat 6 dikatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Jadi di sini sangat jelas dikatakan bahwa hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk keturunan Abraham, tetapi hari Sabat ini diberikan kepada semua manusia, supaya manusia memuji, menyembah, dan mengagungkan kebesaran Tuhan pada hari Sabat, baik dengan memberikan korban-korban, baik dengan pujian dan pengagungan, dan keagungan kebesaran kepada Tuhan. Jadi hari Sabat ini untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dan dikatakan juga bahwa bangsa Israel itu wajib atau harus beribadah pada hari ke-7 atau hari Sabat. Ini tidak boleh digantikan. Yesaya 58 ayat 13 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutnya hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah perintah yang tegas disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua, supaya kita menjadikan hari Sabat itu sebagai hari kenikmatan, hari Sabat itu sebagai hari yang mulia, di mana kita menghormati Tuhan, di mana kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak berfokus kepada diri kita, kepada pekerjaan kita, atau kepada segala sesuatu yang menyita perhatian kita dari Tuhan. Maka hari Sabat ini harus kita hargai, harus kita benar-benar menjadikannya sebagai hari khusus untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan hari Sabat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka dikatakan kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan, dan kita akan mendapatkan berkat-berkat. Ini sebuah janji Tuhan tentang hari Sabat. Dan oleh karena itu maka saya katakan hari Sabat adalah sebuah hari yang sangat memiliki arti yang sangat besar untuk kita praktekkan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, sangat jelas dikatakan bahwa Yesus taat melakukan hari Sabat. Jika Yesus taat melakukan hari Sabat, maka seharusnya kita orang Kristen pun meneladani Yesus. Di dalam Markus pasal 1 ayat 21 dikatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi Yesus di sini benar-benar mempergunakan atau melakukan taat kepada hari Sabat untuk sesuatu hal yang memuliakan Tuhan, sesuatu hal yang membangun,
sesuatu hal yang berarti. Kalau kita membaca lagi di dalam Markus pasal 6 ayat 2 dikatakan, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Dari sini kita melihat bahwa Yesus sangat menghargai hari Sabat dan dia mengajar menggunakan itu sebagai hari untuk orang hidup dalam ibadat kepada Tuhan, hidup dalam pujian dan penyembahan, pengagungan kepada nama Tuhan. Di dalam Lukas 4 ayat 31 juga dikatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Jadi hari Sabat ini hari untuk belajar firman Tuhan. Hari Sabat ini hari perkumpulan untuk merenungkan karya penciptaan, keagungan dan kebesaran Tuhan. Baru kita lihat lagi Lukas 6 ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Jadi di sini Yesus menggunakan hari Sabat itu untuk benar-benar melayani, untuk benar-benar bagaimana belajar supaya semua orang mengenal firman Tuhan. Dalam Lukas 13 ayat 10 juga, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi hari Sabat ini menjadi hari yang spesial bagi Yesus sendiri. Bahkan hari Sabat ini menjadi sebuah hari di mana Yesus selalu menempatkan bait Allah sebagai tempat perkumpulan, bait Allah sebagai tempat untuk mengajar, bait Allah tempat untuk merenungkan kebenaran, keajaiban, dan kebesaran dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Dan sekarang saya akan menyampaikan bagaimana hari Sabat dalam pandangan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, artinya penguasa atas hari Sabat. Dalam Matius 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bagi Yesus, hari Sabat ini hari yang spesial untuk kita memuji, menyembah, mengagungkan dan mengenang akan kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang menciptakan manusia serta menjadikan manusia sebagai karya yang puncak dari seluruh penciptaan Allah di tengah semesta ini. Itulah yang kita renungkan di sana. Maka Yesus juga mengatakan bahwa hari Sabat itu hari untuk berbuat baik. Jadi di hari Sabat kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kasih dari surga itu kita wujud nyatakan dengan perbuatan yang membangun, yang berarti bagi orang lain. Boleh saya katakan hari Sabat ini bukan hari untuk mencari uang, mencari makanan, tetapi hari Sabat ini hari persekutuan, hari untuk berbagi, hari untuk menolong, hari untuk membangun sebuah ikatan yang erat dengan saudara-saudara yang seiman, yang percaya, bahkan kepada orang-orang lain yang belum percaya juga kita melakukan kebaikan-kebaikan. Mari kita lihat lagi di dalam Markus pasal 2, 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 3 ayat 4 dikatakan, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam. Artinya, yang bisa dilakukan pada hari Sabat adalah hari untuk melakukan yang baik dan yang benar yang dirasakan oleh sesama, tidak untuk diri kita sendiri. Maka pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan keuntungan secara finansial bagi kita atau menjadi fokus kita adalah tentang makanan dan minuman kita di hari Sabat, sebuah sikap yang kurang tepat. Tetapi seharusnya adalah itu hari di mana kita bersekutu dengan sesama, saling membangun dengan sesama, saling menopang dengan sesama, saling menghibur, saling menguatkan, saling berbagi di dalam kehidupan. Itulah yang harus kita lakukan di hari Sabat. Lukas pasal 14 ayat 3 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, katanya,
Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Lukas pasal 6 ayat 9, lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Seperti ayat yang di atas tadi ya. Yohanes pasal 7 ayat 24. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah padaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Jadi artinya Yesus menghargai hari Sabat dan menggunakan hari Sabat untuk melayani, untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan, dan untuk menolong dan untuk membantu orang-orang lain. Itu yang sangat ditekankan oleh Yesus. Bukan memang Yesus di sini ada cari uang atau murid-murid cari uang, tidak ada. Tetapi hari Sabat itu tidak berbicara lagi berpusat kepada kita, tetapi hari Sabat itu berbicara tentang berpusat hidup kepada Tuhan, dan dampaknya dirasakan oleh sesama kita melalui sikap yang saling membagi, saling menolong, saling mengisi akan nilai-nilai kerohanian di dalam kehidupan ini. Baru kalau kita masuk lagi di dalam kisah para rasul itu beribadah pada hari Sabat. Kisah Rasul 13 ayat 14 dikatakan, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi para rasul itu beribadah pada hari Sabat. Kisah Rasul 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk beribadah, berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Jadi hari Sabat menjadi hari dan kesempatan para rasul itu melayani, memberitakan, dan membicarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi hari Sabat di sini hari untuk beribadah, hari untuk belajar firman Tuhan, hari untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 16 ayat 13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada dalam perkumpulan di situ. Artinya hari Sabat tempat untuk berkumpul, dan ini menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada orang Yahudi dan kepada semua orang, semua bangsa, supaya menghargai hari Sabat Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 2 dikatakan, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Jadi di sini katakan seperti biasa, artinya Paulus ini sudah mempraktekkan ibadah pada hari Sabat. Maka dikatakan dia juga memberitakan dan melayani pada hari Sabat. Jadi hari Sabat ini hari yang khusus untuk orang Kristen seharusnya melayani, memuji, memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan. Kisah Rasul 18 ayat 4 dikatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi hari Sabat di sini adalah hari untuk beribadah. Hari di mana bangsa Israel dan orang percaya, orang Kristen seharusnya berkumpul. Jadi saya katakan dalam penciptaan sebelum jatuh dalam dosa, hari Sabat sudah ada. Ketika Tuhan memakai bangsa Israel, hari Sabat sebagai perjanjian kekal. Bahkan juga di zaman para nabi, hari Sabat menjadi hari yang harus bagi semua suku-suku bangsa di dunia ini. Itu dari dikatakan di dalam Yesaya. Dan sekarang juga Yesus sendiri menghargai, melakukan, mempraktekkan ibadah pada hari Sabat. Demikian juga para rasul sangat mempraktekkan dan menghargai hari Sabat. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Mengapa bukan pada hari Sabat, hari Sabtu? Apakah ini sesuai dengan apa ayat-ayat yang saya baca tadi? Inilah menjadi pergumulan kita orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan secara umum yang beberapa kali saya temukan bahwa orang Kristen beribadah pada hari Minggu, alasannya adalah Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Markus 16 ayat 9 dikatakan, setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Alasan orang Kristen kebanyakan mengatakan bahwa beribadah pada hari Minggu
untuk memperingati hari kebangkitan Kristus. Tetapi ini mendatangkan pertanyaan, mengapa bukan hari kedatangan, hari kelahiran Yesus? Mengapa bukan hari kematian Yesus? Mengapa bukan hari kenaikan Yesus ke surga yang dijadikan sebagai hari untuk beribadah secara rutin? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Yang berikut, Yesus hadir pada pertemuan murid-murid pada hari pertama ketika mereka berkumpul. Dikatakan di Yohanes 20:19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci karena takut. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Beberapa ayat ini menunjukkan bahwa ada perkumpulan di hari pertama dan juga Yesus bangkit pada hari pertama. Para rasul mengadakan perkumpulan juga pada hari pertama, dikatakan Kisah Rasul 20:7. Pada hari pertama minggu itu ketika kami berkumpul memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi di sini murid-murid berkumpul pada hari pertama dan mereka memecahkan roti, dan ini adalah perpisahan untuk keberangkatan Paulus dalam memberitakan Injil. Dan ini sebuah perkumpulan, tetapi tidak ada di sini perintah bahwa ini menjadi sebuah ketetapan yang harus dikerjakan, tidak ada. Demikian juga ketika Yesus hadir di tengah perkumpulan murid-murid di dalam Yohanes 20:19, tidak ada di sini sebuah ketetapan bahwa ini harus menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah hukum yang harus dilakukan. Baru kita melihat lagi hari pertama pada setiap minggu dijadikan jemaat Korintus sebagai kesempatan untuk menyisihkan persembahan untuk kepentingan pelayanan. Dan lagi-lagi di dalam ayat ini tidak menjadi sebuah ketetapan beribadah. Kisah Rasul 16 ayat 2 dikatakan, "Pada hari pertama dalam tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu atau menyimpan di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang." Jadi saya mengatakan alasan-alasan yang secara umum ini sangat lemah dijadikan dasar bagi kita orang Kristen untuk beribadah pada hari Minggu. Sehingga kita kurang menghargai hari Sabat itu sendiri. Padahal hari Sabat itu sesuatu hari yang sangat berarti, sangat bernilai, dan ini memiliki makna yang luar biasa, dan ini harus menjadi sebuah ketetapan kepada semua orang yang percaya kepada Allah Sang Pencipta. Karena hari Sabat ini sesuatu hal yang sangat agung dan besar nilainya, maknanya bagi kehidupan kita. Memang ada Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 16-17 dikatakan begini, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus." Saya memahami ayat ini seperti ini. Kalau kita membaca Kolose pasal 2 secara utuh, maka intinya adalah hidup orang Kristen harus berpusat kepada Yesus Kristus. Dan ini jauh lebih penting daripada segala aturan seremonial yang ada. Artinya, orang merayakan hari Sabat, tetapi hidupnya tidak berpusat kepada Kristus, maka perayaan hari Sabat itu tentu tak ada nilai. Oleh karena itu, maka saya katakan melakukan peraturan-peraturan seremonial ibadah tanpa hidup yang berpusat kepada Yesus, itu adalah kesia-siaan. Namun, harus kita sadari juga kita sebagai orang Kristen. Orang yang hidupnya telah berpusat kepada Yesus Kristus, Yesus menjadi kepala, Yesus menjadi pemimpin, Yesus menjadi penguasa seutuhnya atas diri kita, maka tentu juga kita pasti melakukan segala hukum dan aturan dengan benar, taat, setia, dan segenap hati karena kasih. Jadi artinya begini, kalau kita merayakan hari Sabat tanpa hidup berpusat kepada Kristus, maka perayaan Sabat itu tak ada guna. Tetapi orang yang berpusat kepada Kristus pasti merayakan hari Sabat dengan setia, taat, dan benar. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi orang yang tidak melakukan hukum dan aturan dengan benar dan setia, maka ia pasti belum hidup berpusat kepada Yesus. Dan orang semacam ini tentu lebih suka memperdebatkan kebenaran daripada tunduk akan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, maka perlu bagi kita orang Kristen untuk kita semakin sungguh-sungguh merenungkan, memahami, dan mengambil sikap yang jelas bagaimana kita memperlakukan atau menghargai, menghormati hari Sabat ini. Sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan bagi kita adalah hari Sabat tetaplah hari ke-7, yaitu hari Sabtu.
Dan ini sebuah ketetapan Tuhan yang tidak berubah dan tidak bisa diubah oleh manusia. Saya mengatakan ini bukan karena saya orang Advent. Saya beribadah di gereja Protestan, bukan di Advent. Tetapi ini sebuah kebenaran, maka saya harus menyampaikan. Yesus sendiri yang adalah penguasa Tuhan Kurios atas hari Sabat, taat kepada perintah hukum hari Sabat. Dan hal ini diteruskan oleh para muridnya. Pada zaman gereja mula-mula, saya sudah tunjukkan ayatnya. Yesus dan para rasul tidak pernah mengganti hari Sabat menjadi hari lain. Hal ini menegaskan bahwa hukum hari Sabat adalah ketentuan yang telah ada sejak penciptaan selesai, yang diberikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang melalui hambanya Musa. Dan ini menjadi sebuah ketetapan hukum kepada umat Israel sepanjang masa, bahkan juga kepada orang-orang non-Israel. Bahkan hari Sabat ini bukan hanya sebuah hukum dan ketetapan untuk bangsa Israel semata, tetapi juga kepada semua bangsa-bangsa yang datang beribadah kepada Allah Israel, kepada Allah yang hidup. Saya mau katakan bahwa Kristen beribadah pada hari Minggu tidak bisa dikatakan mengganti posisi hari Sabat. Sebab sejauh ini yang menjadi alasan orang Kristen beribadah pada hari Minggu bukan sebagai pengganti hari Sabat, tetapi merupakan sebuah peringatan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Atas alasan ini yang saya temukan, jadi bukan sebagai pengganti hari Sabat. Oleh karena itu, maka kita orang Kristen harus merenungkan kembali tentang betapa pentingnya hukum hari Sabat hari ke-7 ini untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan, untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Saya tidak bisa lagi mengubah hal ini, karena saya tidak punya kuasa untuk mengubah bahwa kita harus merayakan hari Sabat. Tetapi mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, dan bisa kita rayakan hari Sabat di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kebenaran yang saya temukan di dalam Alkitab, dan saya membagikan kepada kita semua. Kalau ada masukan, ada pertanyaan, atau ada perbedaan pendapat, boleh dituliskan di kolom komentar, supaya kita merenungkan, belajar bersama-sama, supaya kita kembali kepada apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Kita belajar tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan saya ini. Kiranya damai dari surga terus memerintah berkuasa di dalam hidup kita. Mari kita menjadikan hari Sabat sebagai hari yang spesial untuk kita merenungkan kebesaran keagungan Tuhan. Bahwa hari Sabat mengingatkan kita akan ciptaan Tuhan, satu laki-laki dan satu wanita. Oleh karena itu, maka LGBT